Assalamualaikum Bun, selamat siang semuanya. Seperti biasa, kali ini aku akan merekomendasikan 2 resep andalan ide jualanku di rumah ya. Ini cara bikinnya mudah banget dan pastinya rasanya enak serta ini super laris banget kalau dijual ya, apalagi dijual di kantin sekolah. Bakalan rame banget ya. Cara bikinnya pun super mudah banget ya Bun. Pokoknya recommended banget buat bunda-bunda yang lagi nyari resep ide jualan jajanan murah ekonomis kekinian ya. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa bantu terus channelku ya Bun dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wadah atau mangkok besar. Di sini aku pakai 15 sendok makan tepung terigu. Untuk tepung terigunya, teman-teman bisa pakai tepung terigu serbaguna ataupun tepung terigu curah yang dijual di warung-warung terdekat ya, Bunda. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kalau sudah, tambahkan 1/4 sendok makan garam. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Menurut aku ini sudah manis ya, jangan ditambah gula pasir lagi. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan baking powder, gunanya nanti supaya pisang goreng crispy-nya ini kopong. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras supaya ini bisa bertahan kriuknya sampai sore hari ya, sampai berjam-jam awet kriuknya. Nah, untuk bahan-bahan keringnya ini diaduk terlebih dahulu sampai merata. Kalau sudah rata, baru kita akan tuangkan air dingin 250 ml. Kemudian diaduk sampai tepungnya ini tercampur rata dan membentuk sebuah adonan yang kental namun encer ya. Konsentrasi adonannya nanti kental tapi dia tuh encer. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Ini supaya nanti hasilnya lebih kriuk lagi. Diaduk sampai tercampur rata kembali ya teman-teman. Kemudian ini adonannya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 20 buah pisang muli atau pisang kepok ya teman-teman. Ini pisang mulinya ini manis banget ya, jadi nanti tuh nggak perlu tambahan gula banyak-banyak. Ini kupas pisangnya terlebih dahulu, potong menjadi 4 bagian. Kalau misalkan teman-teman mau yang lebih banyak lagi hasilnya, bisa dipotong lagi, jadi berarti totalnya jadi ini ya 8 bagian. Jadi dipotong, pertama dipotong menjadi 4 bagian, lalu bagian tengahnya dipotong lagi menjadi 2. Kupas semuanya ya pisangnya, namun jika menggunakan pisang kepok yang ukuran kecil-kecil cukup dipotong menjadi 2 bagian atau 4 bagian ya teman-teman. Pokoknya untuk ukuran ininya disesuaikan aja dengan besar panjang atau pendeknya si ini ya, si pisangnya lagi. Nih kayak ini gede, aku bagi menjadi 3. Lakukan sampai semua pisangnya sudah dipotong semuanya ya.
Nah, ini pisangnya udah aku potong-potong tadi. Untuk pisang ulinya udah aku potong juga. Selanjutnya siapkan 200 gram tepung pane roti warna putih kayak gini. Untuk yang tepung roti warna putih ini hasilnya lebih maksimal, kriuknya lebih enak, lebih awet ya teman-teman, dibanding tepung panir kuning. Kalau sudah, cemplungin pisang yang udah dipotong-potong tadi ke dalam adonan tepungnya. Lalu nanti balurin semuanya keseluruhan dari pisangnya ini. Kalau sudah dibalut dengan adonan, baru kita akan gulingkan di atas tepung panirnya. Taruh satu-satu pisangnya ya teman-teman. Kalau sudah gulir kayak gini tuh, biar tepung panirnya itu menempel ya teman-teman. Jangan lupa diguling-gulingkan sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, ini siap kita goreng. Sebelumnya kita udah panaskan minyak terlebih dahulu. Kalau udah panas, tinggal kita cemplungin aja pisangnya satu persatu ke dalam minyak. Untuk nyala api kompornya, di sini aku pakai nyala api sedang cenderung kecil ya. Kalau pakai api besar takutnya akan cepat gosong. Ini kita goreng nanti sampai warnanya itu berubah warna menjadi kecoklatan atau golden brown, serta teksturnya nanti dia bakalan kriuk keras kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah kecoklatan, teksturnya juga udah sedikit garing, udah garing ya teman-teman. Saatnya kita akan angkat, tiriskan satu persatu. Untuk pisangnya sendiri, dia karena tadi pakai baking powder, jadi bagian dalamnya lumayan mengembang atau ada ini ya ruang kopong-kopongnya kayak gitu. Nah, ini kita tiriskan terlebih dahulu. Lalu kita akan goreng. Untuk tadi pisang yang belum kita goreng ya, kita cemplungin lagi satu persatu. Goreng pisangnya sampai semuanya habis. Sama, goreng sampai warnanya ini berubah kecoklatan dan garing teksturnya ya teman-teman. Jangan lupa dibalik. Jika satu sisinya udah matang, jangan lupa dibalik ke satu sisinya supaya matangnya merata. Dan ini dia hasilnya teman-teman, pisang kriuknya, pisang kriuk kopongnya udah jadi. Ini dia kriuk-kriuk banget. Selanjutnya kita akan potek satu tuh. Jadi meskipun dia potongannya kecil-kecil, tapi masih ada rongga buat pisangnya ini menjadi kopong ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku siapkan gelas plastik ukuran kecil ya, nggak tahu nih ukurannya, lupa. Lalu diisi dengan pisang kriuknya, kurang lebih bisa diisi 4 sampai 6 buah pisang kriuknya ya. Sesuaikan lagi dengan wadahnya. Teman-teman juga bisa pakai wadah styrofoam yang kecil juga bisa ya. Tapi kalau pakai gelas plastik kayak gini simple banget, makannya pun simple, kalau dibikin buat jualan juga simple banget. Nah, ini udah aku kemas semuanya ya teman-teman tuh. Ini tuh wanginya harum banget, apalagi teksturnya ini benar-benar kriuk. Selanjutnya untuk bagian permukaan atasnya aku ini pakai kental manis ya. Aku siram lagi menggunakan kental manis tipis-tipis supaya hasilnya semakin legit. Nah, kalau sudah, bagian atasnya di sini akan aku topping menggunakan keju. Jika buat jualan, saran aku sediain beberapa macam topping ya. Misalkan bisa topping keju, bisa topping coklat, ataupun rasa stroberi, ataupun rasa lainnya. Silakan dibikin sekreatif mungkin ya kalau mau buat jualan. Teman-teman juga bisa misalkan pakai remahan Oreo juga bisa ya, pokoknya sesuaiin aja dengan kreativitas masing-masing. Karena di sini saya cuman adanya keju, jadi aku kasih unjuk yang topping kejunya.
Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ada sebagian yang aku pakaiin topping keju, sebagian yang original. Selanjutnya kita akan icip-icip hasilnya ya. Nah, bismillah. Teksturnya ini kriuk padat ya, nggak alot sih, nggak alot ya. Bagian dalamnya juga ada rongga buat setiap pisangnya kopong-kopong kayak gitu ya. Dan pastinya manisnya pas, apalagi ditambah topping tadi kejunya, jadi bikin gurih. Ini recommended banget buat ide jualan ya, buat teman-teman yang lagi bingung mau buka usaha apa, boleh banget pakai resep ini, karena resep ini bahan-bahannya tuh simple. Bahan utamanya cuma pisang, tepung, dan air aja udah bisa bikin ide jualan laris, dan pastinya ini enak banget. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku ya. Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, resep membuat bumbu kacangnya di sini memakai ada 7 ini ya, ada 7 bawang merah, bawang putih, daun jeruk, cabai, kemudian ada kacang tanah. Untuk resep detail lengkapnya silahkan Bunda bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Yang pertama-tama kita akan goreng kacangnya terlebih dahulu beserta cabai dan bawangnya. Panaskan minyak terlebih dahulu, lalu masukkan kacang tanahnya, digoreng ya, menggunakan nyala api sedang. Kacangnya digoreng sampai dengan hampir setengah matang. Jangan lupa ini kacangnya tadi dibolak-balik juga ya. Nah, kalau kacangnya udah setengah mateng, selanjutnya kita akan siapkan bawang merah, bawang putih, kemudian cabenya. Masukkan menjadi satu bersama kacangnya ya. Cabenya nanti belakangan, kalau si bawangnya ini udah mau matang juga, baru nanti kita akan masukin cabenya. Karena cabenya ini kan cepat matangnya, jadi takutnya kalau dibarengin nanti akan gosong terlebih dahulu. Kalau bawangnya udah kelihatan matang, selanjutnya ini kita akan goreng cabenya. Di sini mau pakai cabai merah keriting ya. Buat teman-teman yang lebih suka pedas banget, bisa pakai ditambahin dengan cabai setan atau cabai geledek. Cuman saran dari Maya, kalau mau buat jualan di kantin sekolah, karena anak-anak kan yang makan, jadi jangan terlalu pedas, cukup menggunakan cabai merah keriting saja. Ini diaduk sampai semua bahan-bahannya ini matang ya teman-teman. Nanti kalau sudah matang, ini kita akan matikan kompor, kemudian saring bumbu-bumbunya. Nah, ini sudah matang ya, kacangnya juga sudah matang, bahan-bahan lainnya juga sudah matang. Saatnya kita akan tiriskan terlebih dahulu. Dan ini dia hasilnya yang udah tiriskan. Tahap selanjutnya di sini akan haluskan ini bumbu-bumbunya, boleh menggunakan mixer ataupun chopper ya, bebas. Dan ini dia hasilnya. Tadi di sini menghaluskannya manual aja ya, menggunakan
ulekan gitu karena nggak punya chopper atau blender ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga mantul nanti hasilnya. Kalau sudah panaskan sedikit minyak, lalu kita akan menumis kembali untuk bumbu kacangnya tadi yang sudah kita haluskan. Ini mah haluskannya nggak terlalu halus banget ya, masih ada kasar-kasarnya sedikit untuk sisa kacangnya. Ini ditumis dulu selama beberapa menit. Kalau sudah ditumis, baru di sini akan tambahkan sekitar 600 ml air. Jika teman-teman pengen yang lebih kental, bisa ditambahkan cukup 400 ml air ya, karena di sini biar hasil bumbunya banyak karena buat jualan. Jadi di sini tambahkan 600 ml air matang saja. Jangan lupa ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 10 lembar daun jeruk, lalu 2 piece ini ya, atau 1 dangkep gula merah. Pastikan gula merahnya ini yang kualitasnya bagus. Lalu 1 sendok makan garam dan 1 sendok teh penyedap rasa atau micin. Ini diaduk terlebih dahulu sampai mendidih dan meletup-letup serta gulanya ini larut. Jangan lupa ya, dicicip dulu nanti kalau memang dirasa kurang sedikit manis ya, kurang sedikit manis atau kurang sedikit gurih, bisa ditambahkan bumbu lagi. Pokoknya sesuaikan saja dengan selera teman-teman di rumah. Kalau sudah matang bumbu kacangnya, kita angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat isian batagornya ya. Di sini Mas siapkan 250 gram tepung tapioka, lalu tambahkan 10 sendok makan tepung terigu. Ini tepung terigunya mah pakai tepung terigu biasa ya, tepung terigu curah yang dibeli di warung-warung terdekat rumah. Nanti kalau sudah ini untuk tepung terigunya kita sisihkan terlebih dahulu ya, karena pakainya nanti. Selanjutnya siapkan panci kecil, lalu tuang 300 ml air, lalu tambahkan untuk bumbu-bumbunya ini ya, ada bawang kucai, merica, terus ada garam dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Untuk detail bahan-bahannya silahkan teman-teman bisa lihat kembali atau cek kembali di deskripsi box di bawah video ini ya. Kalau sudah ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, untuk larutan airnya ini siap kita masak. Pastikan kita masak sampai larutan air bawangnya ini mendidih ya teman-teman. Nah ini dia untuk larutannya sudah mendidih banget ya. Kita siap angkat, matikan kompornya terlebih dahulu. Kemudian selagi panas-panas kita tuangkan ke dalam campuran tepung terigu dan tepung tapioka tadi ya. Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Tuang semuanya.
Lalu diaduk kembali sampai tercampur rata membentuk sebuah adonan. Nah, kalau sudah tercampur rata, selanjutnya di sini akan emak tambahkan 2 lembar kornet ya, 2 lembar kornet. Yang nggak mau pakai kornet biar modelnya lebih irit lagi, boleh di skip aja kornetnya ya. Ataupun mau diganti dengan ini ayam juga bisa. Ayam yang sudah digiling bebas aja ya, kreasiin saja dengan selera masing-masing. Ini diaduk kembali sampai tercampur rata kornetnya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sengaja untuk isian batagornya, sengaja ini supaya lengket ya, jadi adonannya nggak kalis gitu ya teman-teman. Lalu tahap selanjutnya siapkan, ini aku pakai 1 bungkus kulit pangsit. Potong dulu menjadi 2. Lalu akan aku potong lagi ya, jadi ini potongannya menjadi 4 bagian. Kalau sudah, kita akan ambil lalu ambil 1 lembar ini ya, kita coba dulu, kita trial dulu pakai 1 lembar ini. Kemudian ambil sekitar setengah sendok makan isian, kita taruh di bagian tengahnya, lalu lipat ya teman-teman. Kalau sudah, kita lipat bagian pinggirnya. Nah, hasilnya seperti ini. Cuman karena menurut emak ini kegedean banget ya, menurut emak ini kegedean, jadi ini untuk kulit pangsitnya akan emak potong lagi menjadi sekitar, potong lagi menjadi 2. Nah, lalu dipotong lagi, jadi ada 1 2 3 4 16 bagian ya teman-teman, 16 bagian. Nah, ini menurut emak pas nih, kecil-kecil biar enak. Sama kalau sudah, kita ambil isian sedikit ya, lalu kita ini pinggirannya jangan lupa dilipat. Ambil lagi, lalu isi dengan isian, pinggirannya dilipat ya teman-teman. Atau untuk bentuknya sesuaikan aja dengan selera teman-teman di rumah, boleh berbentuk kerucut ya silahkan, ataupun berbentuk cuman segitiga, itu bebas ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, di sini kemarin mak bikin ini tuh kulit pangsitnya masih nyisa sekitar 2 baris, masih nyisa sekitar 2 baris. Jadi bisa nggak habis dalam 1 bungkus kulit pangsit ini, nggak habis ya teman-teman, masih ada sisanya. Nah, lakukan sampai semua isian sudah masuk, dibalur dengan ini ya kulit pangsit teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya seperti ini ya, batagor mininya kayak gini, kecil-kecil, lucu ya, pastinya nanti gurih. Selanjutnya kita akan goreng semua batagornya. Panaskan minyak terlebih dahulu. Kalau sudah panas, baru kita akan cemplungin batagornya satu per satu ya. Ini apinya mau pakai api sedang cenderung kecil ya, takutnya kalau pakai api gede-gede nanti kulit pangsitnya akan kosong dulu, tapi isiannya masih belum matang. Jadi di sini mau pakai nyala api sedang cenderung kecil.
Kita goreng sampai pangsitnya ini berwarna kecoklatan atau sampai isiannya ini matang. Jangan lupa dibalik-balik ya supaya matangnya ini merata ya teman-teman. Nah, ini sepertinya udah matang, warnanya udah berubah ya kulit pangsitnya. Ini segera akan mengangkat dari penggorengan, kemudian tiriskan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita akan goreng sisa dari batagor mininya ya yang tadi belum digoreng. Kita goreng sampai semua batagor mininya ini habis tergoreng semuanya. Tahap selanjutnya di sini Mak udah siapin wadah ya menggunakan gelas plastik, ukurannya ini yang ukuran kecil. Lalu kita akan masukin batagor mininya satu persatu. Kalau mau lebih ekonomis modelnya, teman-teman bisa pakai kantong plastik saja ya, jadi modalnya lebih irit. Nah, ini hasilnya ya, tuh kriuk banget dan dalamnya pun matang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan guyur menggunakan tadi bumbu kacangnya yang sudah kita buat di awal video ya. Guyurin semuanya. Dan tadi satu resep bumbu kacangnya ini masih menyisa ya teman-teman. Sisa bumbunya bisa dipakai lagi buat jualan keesokan harinya. Sebagai pelengkap di sini Mak tambahkan irisan timun ya supaya lebih gurih, enak, seger-seger gitu. Karena batagor ini identik dengan irisan timun kecil-kecil. Selanjutnya ini tambahkan saus cabai ya, optional aja, yang nggak suka pakai saus di skip aja. Nah, ini dia hasilnya batagor mini kulit pangsit. Ide jualan dengan modal ekonomis di bawah 50.000. Selanjutnya di sini Mak akan kasih tusukan buat ini ya, alat makannya kayak gini satu persatu. Kemudian kita akan cicip hasilnya. Bismillah. Ini batagor pangsitnya ini gurih banget pokoknya tadi ya, dan pastinya enak banget. Teman-teman wajib coba di rumah. Selain bisa dijadikan cemilan keluarga, ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan teman-teman daripada gabrut nganggur di rumah. Ini lumayan banget loh, modalnya kecil. Ini dijual laris banget dan banyak peminatnya. Oke, sekian dulu video tutorial dari Maya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah.
Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.